Malam itu, hujan turun seperti benang-benang tipis yang memantulkan cahaya lampu jalan. Di gang sempit yang hanya muat dua motor berpapasan, berdirilah sebuah bangunan kos sederhana bernama Kos Melati Indah. Meski sebenarnya tidak banyak keindahan yang tersisa di sana, kecuali papan namanya yang mulai pudar termakan waktu. Raffi, seorang mahasiswa baru yang baru pindah ke kota itu, menenteng koper sambil memandang bangunan kos tersebut. Udara malam terasa lembab dan dingin, namun ia tetap melangkah masuk melewati gerbang besi yang berdecit ketika disentuh. Di teras, seorang perempuan paruh baya yang ramah, Buati, pemilik kos, menyambut sambil tersenyum tipis. "Cari kamar kosong, nak?" Raffi mengangguk sopan. "Iya, Bu. Kalau masih ada." Masih. Jawab Buati sambil melirik ke arah lorong panjang kos. Kebetulan ada satu kamar yang baru ditinggal penghuninya. Kata-kata itu membuat Raffi sedikit bingung. "Ditinggal? Maksudnya pindah, Bu?" Buati hanya tersenyum, senyum yang tampak terpaksa. "Yah, semacam itulah. Ayo ikut, Ibu tunjukkan kamarnya." Lorong kos itu hening, begitu hening sampai Raffi bisa mendengar napasnya sendiri. Lampu-lampu kuning menggantung rendah, beberapa berkedip seperti hampir padam. Dindingnya dipenuhi cat yang mengelupas, meninggalkan noda-noda gelap yang seolah membentuk wajah-wajah samar. Buati berhenti di depan kamar nomor 7. Pintu kayunya berwarna coklat, tetapi kusam, dan ada bekas seperti goresan panjang di dekat gagangnya. "Ini kamarnya," ujar Buati sambil membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, aroma lembab bercampur harum kapur barus menyeruak keluar. Kamar itu terlihat biasa, tidak besar, tidak juga terlalu sempit. Ada lemari tua, ranjang single bed, meja kecil, dan jendela yang menghadap halaman belakang kos. Tapi ada satu hal yang membuat Raffi bergidik pelan. Kamar itu gelap total. Lampunya menyala, tapi tetap terasa gelap. Seperti ada bayangan yang menelan cahaya. "Sebentar ya, Bu." Raffi mencoba menyalakan lampu yang lain. Lampu meja. Tetap saja, suasana kamarnya terasa remang. Terlalu remang untuk lampu yang menyala. Memang dari dulu begitu," ujar Buati cepat, seolah tidak ingin memberi waktu pada Raffi untuk terlalu banyak berpikir. Lampunya normal, tapi kamarnya memang agak... ya, begitulah. Raffi mengangguk, walau hatinya bertanya-tanya. "Ada yang pindah dari sini, Bu?" "Sebelumnya siapa yang tinggal?" Pertanyaan itu membuat tangan Buati yang memegang kunci tiba-tiba berhenti. Matanya menatap kosong ke dinding kamar, seperti mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. "Namanya Laras," jawab Buati lirih. "Dia tinggal di sini sampai dia menghilang." Raffi terdiam. "Menghilang?" Buati menarik napas dalam. "Iya, sudah 3 minggu. Tidak ada yang tahu dia kemana. Keluarganya juga bingung. Polisi sudah datang, tapi tidak ada petunjuk. Semua barang Laras masih ada, kecuali dianya saja." Raffi menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. "Tapi Bu, kalau penghuninya menghilang, kenapa kamarnya disewakan lagi?" Buati menatapnya lama, kemudian tersenyum kecil, namun wajahnya tidak ikut tersenyum. "Karena hidup harus lanjut, Nak. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan kamarnya." Ia memberikan kunci pada Raffi, lalu berbalik pergi tanpa banyak bicara lagi. Setelah Buati pergi, Raffi masuk ke kamar dan menutup pintu. Sunyi. Teramat sunyi. Ia meletakkan kopernya, membuka jendela untuk memastikan sirkulasi udara. Halaman belakang tampak gelap, hanya diterangi satu lampu kecil yang berkedip. Pohon besar menjulang, daunnya bergoyang perlahan diterpa angin. Raffi mulai merapikan barang-barangnya. Namun baru beberapa menit, ia mendengar sesuatu. Suara kecil, seperti ketukan lembut dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Raffi menoleh cepat ke arah lemari itu. Ia menunggu. Diam.
Kali ini lebih keras, seperti seseorang mengetuk dari dalam. Raffi tertawa gugup. Mungkin tikus, gumamnya. Ia mendekat dan membuka lemari itu. Kosong. Benar-benar kosong. Tak ada tikus, tak ada barang, hanya ruangan gelap yang dinginnya terasa tidak wajar. Raffi menutup lemari dan kembali ke ranjang. Baru ia mulai berbaring, lampu kamar berkedip 3 kali. Lalu padam. Gelap total. Mati lampu, keluhnya. Namun, saat ia meraba ponselnya untuk menyalakan flashlight, dengan jelas tepat di samping telinganya, ada suara napas seseorang. Pelan, berat, dan sangat dekat. Raffi membeku. Jantungnya seolah berhenti. Ketika ia menoleh perlahan ke arah suara itu, lampu menyala kembali, dan tidak ada siapapun di sana. Tidak ada. Namun, di dinding pojok kamar, kini ada goresan baru yang tidak ada sebelumnya. Goresan tulisan kecil yang samar, seolah ditulis dengan jari yang gemetar. Aku masih di sini. Raffi terdiam. Tubuhnya dingin seperti es. Ia tidak tahu bahwa itu baru permulaan. Dan apapun yang terjadi pada Laras, tidak hanya meninggalkan jejak. Jejak itu masih mengikuti. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raffi, persis seperti goresan samar yang baru saja muncul di dinding kamar kos tersebut. Ia menatap tulisan itu lama, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh dinding itu, dinginnya seperti es, seolah tulisan itu baru saja dibuat beberapa detik lalu. Ia menarik napas dalam. Aku cuma capek. Ya, hanya capek, gumamnya, meski ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Suasana kamar itu kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa mengawasi. Tidak lama kemudian, terdengar langkah-langkah pelan dari lorong kos. Tap, tap, tap. Raffi berdiri dan membuka pintu sedikit. Ia melihat seorang penghuni kos lain lewat sambil membawa galon air. Seorang lelaki berkacamata, tubuhnya kurus, wajahnya datar, seolah tidak peduli pada dunia. Ia membuka pintu lebih lebar. Mas, permisi, boleh tanya sebentar? Lelaki itu berhenti, menoleh perlahan. Mas tinggal di sini juga? Ya, jawabnya singkat. Mas tahu nggak siapa yang sebelumnya tinggal di kamar 7? Katanya namanya Laras. Wajah lelaki itu tiba-tiba berubah sedikit. Tidak banyak tapi cukup membuat Raffi menangkap ketidakwajaran. Ia menurunkan galonnya perlahan. Mas baru masuk ya? Tanyanya. Raffi mengangguk. Lelaki itu mendekat sedikit, suaranya menurun seperti bisikan. Lebih baik Mas jangan tanya-tanya tentang Laras di sini. Kenapa? Lelaki itu tidak menjawab, ia hanya menatap pintu kamar Raffi lalu ke arah jendela yang gelap. Kemudian ia berbisik lirih, karena beberapa orang di sini masih mendengar suaranya. Tanpa menjelaskan apapun lagi, ia mengangkat galon dan berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan Raffi dengan bulu kuduk yang kembali meremang. Malam semakin larut. Hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Lampu luar berkedip, dan suara angin terdengar seperti seseorang yang sedang mengeluh panjang. Raffi mencoba tidur, namun setiap kali ia memejamkan mata, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada yang duduk di sudut kamar memperhatikan. Ketika ia akhirnya mulai terlelap, tok, tok, tok. Suara ketukan itu muncul lagi. Dari lemari. Raffi terbangun dengan jantung berdebar.
Ia menyalakan ponsel dan menyorotkan cahaya ke arah lemari. Tok, tok. Kali ini, ritmenya berbeda. Bukan seperti ketukan acak, melainkan seperti koda. 3 kali ketuk, diam. 2 kali ketuk, diam. Ketukan itu seperti meminta sesuatu, meminta jawaban. Raffi mendekati lemari dengan langkah hati-hati. Cahaya ponselnya sedikit bergetar karena tangannya gemetar. "Siapapun yang melakukan ini, berhenti ya," bisiknya. Ketukan berhenti. Hening kembali menyelimuti. Raffi membuka lemari perlahan. Sama seperti sebelumnya, kosong. Namun kali ini, udara di dalam lemari terasa lebih dingin, jauh lebih dingin, seperti udara dari ruangan yang sudah lama tidak dijamah manusia. Raffi menyorotkan ponsel ke dalam. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ada helaian rambut panjang berwarna hitam yang tersangkut di sudut dalam lemari. Rambut manusia. Dan jumlahnya banyak. "Ini rambut siapa?" bisik Raffi. Sebelum ia sempat menyentuhnya, pintu lemari tertutup sendiri dengan keras. Brak! Raffi terjatuh ke belakang, ponselnya hampir terlempar. Ia menatap lemari itu dengan napas tersengal. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika ia mencoba bangkit, lampu kamar kembali berkedip-kedip dan mati. Sekali lagi, gelap total menyelimuti. Tidak ada suara, tidak ada hembusan angin, hanya detak jantung Raffi yang berdentum keras di telinganya. Hingga tiba-tiba, dari arah lemari terdengar suara. Namun bukan ketukan. Suara itu adalah suara perempuan. Lembut, serak, dan terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak berbicara. "Tolong!" Raffi membeku. Suaranya datang dari balik lemari. Jelas, dekat. "Tolong, aku masih di sini." Raffi menutup mulutnya, menahan napas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara perempuan itu berbicara lagi, sedikit lebih jelas daripada sebelumnya. "Jangan biarkan dia masuk. Dia belum pergi." Raffi hampir tidak bisa berpikir. Kata dia bergema di kepalanya. Siapa dia? Kenapa suara itu meminta bantuan? Tiba-tiba, suara ketukan keras dari arah pintu kamar membuat Raffi tersentak. Duk, duk, duk. Raffi menoleh cepat ke arah pintu. Ketukan itu keras, mendesak, seperti seseorang yang memaksa ingin masuk. Di balik pintu, terdengar suara napas laki-laki. Berat. Terdengar marah. Raffi mundur perlahan. Dari balik pintu muncul suara menggeram rendah, seolah seseorang sedang menahan amarah yang luar biasa. Sementara dari lemari, suara perempuan itu kembali berbisik pelan. "Jangan buka pintunya. Jangan." Raffi kini terjebak di antara dua suara. Yang satu mengancam dari luar, yang satu memohon dari dalam. Ia memejamkan mata, berusaha berpikir jernih, tapi ketukan dari pintu makin keras. Duk, 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 duk. Hingga sesuatu yang tidak ia harapkan terjadi. Gagang pintu bergerak, perlahan, seperti diputar dari luar. Klek, klek. Pintu itu mulai terbuka sendiri. Dalam remang gelap kamar, Raffi bisa melihat celah pintu yang terbuka sedikit demi sedikit. Dan di balik celah itu, ada seseorang berdiri diam. Hanya bayangannya. Tapi bayangan itu sangat tinggi, tidak bergerak, dan tidak bernapas. Raffi memakukan pandangan. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Sampai sosok itu maju setengah langkah, sehingga wajah samar gelapnya hampir terlihat. Dan saat itulah, lemari di belakang Raffi bergetar keras,
seolah sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Lemari di belakang Raffi bergetar keras, seolah sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Getaran itu semakin lama semakin kuat, hingga pintu lemari terborong sedikit, menghasilkan suara berderit yang memekakan di tengah kesunyian. Pada saat yang sama, bayangan tinggi di balik pintu kamar semakin maju. Separuh tubuhnya kini terlihat di celah pintu yang terbuka. Raffi merasa dadanya sakit menahan napas. Tubuhnya kaku, seolah seutas tali tak terlihat menahannya untuk tidak bergerak. Dari dalam lemari, suara perempuan itu kembali terdengar. "Jangan biarkan dia masuk." Suara itu lirih, namun mendesak seperti seseorang yang sedang ketakutan luar biasa. Raffi tidak tahu apa yang harus ia percaya. Lemari yang berisi rambut dan suara misterius itu, atau pintu kamar yang kini di baliknya berdiri sosok menyeramkan yang tak pernah ia kenal. Bayangan itu maju setengah langkah lagi. Cahaya dari lorong kos menyorot sedikit wajahnya. Dan yang terlihat hanyalah kulit pucat tanpa mata. Hanya cekungan gelap di tempat mata seharusnya berada. Wajah itu tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bernapas. Sementara gagang pintu bergerak perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya semakin terbuka. Klek, klek, krek. Sampai akhirnya pintu itu terbuka cukup lebar untuk memperlihatkan sosok itu sepenuhnya. Tubuhnya kurus tinggi, bajunya lusuh seperti baju orang hilang berhari-hari. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Namun cekungan gelap di bagian mata tetap terlihat jelas. Raffi menelan ludah. Kakinya gemetar tapi tidak bisa lari. Ada sesuatu dari sosok itu yang terasa sangat salah, sangat asing, namun sekaligus familiar. Seolah sosok itu pernah berdiri di tempat yang sama sebelumnya. Brak! Brak! Pintu lemari di belakang Raffi kembali bergetar keras, seperti seseorang mendorong dari dalam dengan panik. Raffi menoleh setengah, tidak berani melihat langsung tapi cukup untuk memastikan getaran itu nyata. Dari dalam lemari, suara itu kini lebih keras. "Tolong, jangan biarkan dia menyentuhmu. Dia bukan manusia." Kata-kata itu membuat seluruh tubuh Raffi merinding. Ia kembali menatap sosok di pintu. Dan saat itu, sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Suara retakan halus terdengar, seperti tulang-tulang lehernya bergerak tidak pada tempatnya. Sosok itu menatap Raffi, atau lebih tepatnya, mengarahkan dua cekungan gelap itu tepat ke wajah Raffi. Mulut sosok itu terbuka sedikit, dan suara pelan keluar, serak seperti batu diseret di lantai. Aku lapar." Raffi menutup mulutnya, menahan teriakan, tubuhnya mundur tanpa sadar, hingga punggungnya menyentuh lemari. Brak! Brak! Pintu lemari kembali digedor dari dalam, kali ini sangat keras. Mas keluar dari pintu itu!" Tiba-tiba, terdengar suara lelaki dari lorong, yaitu suara penghuni kos berkacamata yang ditemui Raffi sebelumnya. Raffi menoleh sekilas ke arah suara. Dan dalam sekejap itu terjadi sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok tanpa mata itu menghilang. Bukan lari, bukan bergerak, tapi benar-benar hilang seperti asap yang dipadamkan angin. Pintu kamar kini terbuka lebar, namun lorong tampak kosong. "Mas, Raffi, ayo keluar cepat!" teriak penghuni kos itu dari jauh. Raffi berlari keluar dengan napas tersengal tanpa menoleh lagi ke arah lemari. Ia langsung mendapati lelaki berkacamata itu berdiri di ujung lorong. Wajahnya tegang dan ketakutan. "Ada apa? Apa yang Mas lihat?" tanya lelaki itu. Raffi berusaha mengatur napas. Ada orang di kamar saya. Sosok tinggi, tanpa mata." Lelaki itu menutup mulutnya. Wajahnya memucat. Tanpa banyak bicara, ia menarik Raffi menjauh dari pintu kamar 7. Mas harus tahu sesuatu." Suaranya bergetar, namun ia memaksa bicara. 3 minggu lalu, sebelum Laras hilang, dia bilang hal yang sama. Raffi membelalak. "Laras melihat sosok itu?" Lelaki itu mengangguk berlahan. Tapi itu bukan awalnya. Ia menatap kamar nomor 7 yang pintunya masih terbuka, gelap seperti lubang tanpa batas.
Awalnya Laras juga mendengar suara perempuan dari dalam lemari, sama seperti Mas. Raffi terdiam. Keluarnya suara dari lemari, munculnya sosok Inggi tanpa mata, itu semua terjadi sebelum Laras tiba-tiba hilang. Lalu, Laras hilang bagaimana? Tanya Raffi pelan. Lelaki itu menelan ludah. Kemudian ia menjawab perlahan, nyaris berbisik. Kita tidak tahu persisnya. Tapi malam sebelum dia hilang, salah satu penghuni kos mendengar suara Laras dari kamarnya. Ia berhenti sebentar. Nafasnya goyah. Suara itu bukan suara orang yang minta tolong, tapi suara orang yang sedang dikejar sesuatu. Raffi merasa kakinya melemas. Lalu, bisiknya. Lelaki itu menjawab dengan suara serendah mungkin. Kita hanya menemukan satu hal di dalam kamar. Apa? Lelaki itu menghela napas panjang. Garesan di dinding. Sama seperti yang Mas lihat tadi malam. Raffi merinding. Tulisan itu bunyinya sama persis, ujar lelaki itu. Ia menatap mata Raffi, lalu berkata pelan. Aku masih di sini. Hening panjang menyelimuti lorong. Angin malam bertiup pelan, namun Raffi merasakan udara begitu dingin. Lelaki itu memegang bahu Raffi. Mas, mulai malam ini, jangan sendirian di kamar. Apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan pintu kamar Mas terbuka saat malam. Raffi mengangguk, walau pikirannya kacau. Ia tidak sadar bahwa ketika ia dan laki-laki itu berbicara, pintu lemari kamar 7 kembali bergetar sangat perlahan, seolah sesuatu di dalamnya mendengarkan dan menunggu. Story Railing. Pintu lemari kamar 7 kembali bergetar sangat perlahan, seolah sesuatu di dalamnya mendengarkan dan menunggu. Raffi menatap kamar itu dari kejauhan. Nafasnya tercekat. Sesuatu di dalam lemari itu seakan hidup, diam, tapi sadar. Dan itu membuat rasa takut merayap sampai ke tulang belakang. Lelaki berkacamata, Ardan, menepuk bahu Raffi pelan. Mas, ayo, kita jauhkan diri dulu dari kamar 7. Raffi mengangguk walau lututnya masih lemas. Mereka berjalan ke ruang tamu kos, tempat lampu kuning redup menggantung dengan goyangan halus. Hujan di luar semakin deras, petir sesekali memecah langit membuat seluruh bangunan kos bergetar kecil. Ardan duduk, menghela nafas panjang. Ada satu hal lagi yang harus Mas tahu. Hal yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Raffi menelan ludah. Tentang Laras. Ardan mengangguk, wajahnya tegang. 3 malam sebelum Laras hilang, dia datang ke kamar saya sambil menangis. Dia bilang ada sesuatu yang mencoba berbicara dengannya dari dalam lemari. Tapi bukan suara perempuan. Raffi merinding. Kalau bukan perempuan, lalu suara siapa? Ardan memandang Raffi tajam. Suara laki-laki. Suara berat dan selalu mengatakan satu kalimat yang sama. Raffi menunggu dengan nafas terhatan. Kalimat apa? Ardan menjawab pelan, hampir seperti takut mengulanginya. Aku ingin masuk. Raffi merasa perutnya mual. Kalimat itu terdengar terlalu dekat dengan apa yang barusan terjadi di kamarnya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka keras dari lorong belakang. Brak! Keduanya langsung berdiri. Ardan menegang. Barang siapa yang membuka pintu jam segini? Raffi mengintip dari pintu ruang tamu. Lorong gelap. Namun, pintu dapur bergoyang pelan, seperti baru saja didorong oleh angin.
atau oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ardan mengambil sapu kayu yang menjadi satu-satunya benda yang bisa ia jadikan senjata dan berjalan perlahan ke arah pintu itu. Saat ia semakin dekat, pintu dapur menutup sendiri, pelan, sangat pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari dalam. "Hati-hati, Mas," bisik Raffi. Ardan menelan ludah, lalu menempelkan telinganya ke permukaan pintu dapur. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Namun saat Ardan hendak mundur, terdengar suara gesekan dari lantai dapur, seperti seseorang menyeret kaki. Seret. Ardan mundur cepat. "Bukan manusia itu!" Raffi kembali merinding. Malam ini kita tidak boleh tidur. Apapun yang terjadi, kita harus tetap terjaga. Pintu kamar harus tertutup semua. Jangan biarkan apapun masuk. Raffi duduk di sofa tua ruang tamu, memeluk dirinya sendiri. "Mas, Ardan, sebenarnya apa yang pernah terjadi di kos ini sebelum Laras hilang?" Ardan ragu sejenak, namun kemudian ia membuka sebuah cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kos ini pernah ada kejadian lain beberapa tahun lalu. Seorang penghuni laki-laki, namanya Bram. "Apa yang terjadi pada Bram?" tanya Raffi pelan. Dia ditemukan di kamarnya, pingsan, tidak sadarkan diri. Mukanya pucat seperti habis ketakutan luar biasa. "Dia kenapa?" Ardan menarik nafas panjang. Bram bilang dia melihat sosok tinggi tanpa mata berdiri di pintu kamarnya setiap malam selama 3 hari berturut-turut. Raffi langsung merinding. Itu sosok yang sama dengannya tadi. Dan pada malam keempat, lanjut Ardan, Bram mendengar pintu kamarnya diketuk. Ketika ia membuka, tidak ada siapa-siapa. Lalu, ketika Bram kembali ke kasurnya, pintu lemari terbuka sendiri. Dan dari dalam terdengar suara perempuan memanggil namanya. Raffi memejamkan mata. Ini terlalu mirip, terlalu identik. Setelah malam itu, Bram pindah tanpa membawa apapun. Katanya dia akan mati kalau tinggal lebih lama. Raffi menatap Ardan, takut setengah mati. "Mas, Laras mendengar suara perempuan juga, sama dengan saya. Sosok tinggi itu datang ke pintu saya juga. Apakah saya akan mengalami hal yang sama?" Ardan menggelengkan cepat. "Tidak, selama kita tidak membiarkan apapun masuk malam ini." Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara ketukan keras menghantam pintu utama kos. Ardan langsung berdiri. Tidak mungkin ada orang bertamu jam segini. Duk, duk, duk. Ketukan itu keras sekali, seperti seseorang sedang memukul pintu dengan kedua tangan. Duk, duk, duk.
Ardan memberi isyarat agar Raffi diam. Ia mendekati pintu dengan hati-hati, tanpa membuka. "Siapa di luar?" teriak Ardan. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan. Duk, duk, duk. Ardan menempelkan telinganya. Raffi menatapnya tanpa berkedip. Dan saat Ardan mendekat, ketukan itu berhenti. Hening. Sunyi sekali. Sampai di balik pintu terdengar suara nafas panjang, berat, seperti seseorang yang berdiri tepat di depan daun pintu. Ardan mundur cepat. "Bukan manusia," bisiknya. Raffi kembali merinding. Lalu dari balik pintu, terdengar suara berat, serak, dan jelas bukan suara manusia normal. Suara itu berkata, "Bukakan. Aku ingin masuk." Raffi langsung membeku. Itu kalimat yang sama dengan yang diceritakan Laras, kalimat yang sama dengan yang diceritakan Bram. Lalu pintu utama bergetar, perlahan, seolah ada sesuatu yang mulai mendorongnya dari luar. "Kita harus pergi!" teriak Ardan. Namun sebelum mereka sempat bergerak, dari lorong belakang terdengar suara lain. Suara lemari kamar 7. Brak! 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 Seolah sesuatu di dalamnya memaksa keluar. Sekarang keduanya terjebak. Sesuatu ingin masuk dari pintu depan, dan sesuatu ingin keluar dari lemari belakang. Raffi memandang Ardan dengan wajah penuh ketakutan. "Mas, kita harus kemana?" Ardan menggigit bibirnya keras-keras. "Lari ke tangga lantai 2, cepat!" Dan tanpa menunggu. Suara itu seperti berbisik tepat di telingaku. Aku terlonjak mundur, napasku memburu. Tapi begitu aku menoleh, tidak ada siapapun di belakangku. Udara kamar menjadi lebih dingin, seakan ada sesuatu yang baru saja lewat di belakangku. Aku memeluk lengan, mencoba menenangkan diri. Tenang, mungkin cuma sugesti. Gumamku, meski suaraku sendiri terdengar ragu. Tapi saat aku menatap cermin di meja rias kamar kos itu, aku melihat bayangan seseorang berdiri di sudut kamar. Padahal di dunia nyata, sudut itu benar-benar kosong. Aku langsung memalingkan muka, namun rasa penasaranku mendorongku untuk melirik kembali. Dan benar, cermin itu memantulkan sesuatu yang tidak ada di ruangan sebenarnya. Sebuah punggung, rambut panjang sepunggung, sedikit membungkuk, seolah seseorang tengah berdiri menghadap tembok. Aku menelan ludah. "Mila, apa benar kamu masih di sini?" Cermin itu kembali normal. Keesokan paginya, aku memutuskan mendatangi Bu Ratna, pemilik kos. Wajahnya tampak panik ketika aku menyebut nama Mila. "Dek, kamu nggak bohong kan?" Suaranya bergetar. Apa yang kamu lihat di kamar itu?" "Bayangan, seperti ada seseorang berdiri membelakangi saya. Dan setiap malam, saya dengar langkah-langkah." Bu Ratna langsung menutup pintu kosnya dari dalam, lalu memaksaku duduk. Ada jeda panjang sebelum ia berbicara lagi, seolah memilih kata-kata yang tidak akan membuatku kabur. "Dek, Mila itu bukan cuma hilang. Dia pergi dengan cara yang berbeda." Jantungku berdebar. "Maksudnya?"
Bu Ratna menggigit bibir seperti menahan sesuatu yang tidak seharusnya ia ceritakan. Dek, 3 malam sebelum hilang, Mila pernah bilang kalau dia merasa ada yang mengikutinya di dalam kamar. Dia selalu mengeluh kamar jadi dingin, barangnya berpindah sendiri, dan dia sering terbangun karena mendengar seseorang mengetuk pintu dari dalam kamar. Dari dalam, Bu Ratna mengangguk pelan. Waktu itu saya pikir dia cuma kecapean. Tapi malam terakhir sebelum dia hilang, saya sempat lihat sesuatu dari CCTV lorong. Aku mencondongkan tubuh. Apa yang ibu lihat? Mila terlihat berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Tapi pintunya terbuka sedikit. Dan ada tangan dari dalam kamar memegang bahunya. Aku langsung membeku. Tangan itu manusia? Tanyaku terbata. Bu Ratna menggeleng cepat. Tidak. Tangannya pucat, kurus, panjang, seperti bukan milik manusia. Aku menutup mulutku yang terbuka. Kenapa ibu baru cerita sekarang? Saya takut, Dek. Kalau saya cerita ke semua orang, kos ini bakal sepi. Ia menyeka peluh dari keningnya, meski suasana sebenarnya tidak panas. Tapi kalau kamu juga melihat sesuatu, berarti apapun yang dulu menarik Mila masih ada di kamar itu. Malam kelima di kos menjadi malam paling menegangkan. Aku memutuskan menyalakan lampu dan tidak tidur. Aku bahkan duduk bersandar pada lemari menghadap pintu kamar yang sedikit terbuka. Udara dingin mulai terasa lagi. Pukul 01.13. Langkah itu muncul. Perlahan, terseret-seret, dari arah luar menuju pintu kamarku. Krik, krik, krik. Aku menahan napas. Pintu kamar bergeser sendiri beberapa sentimeter. Cahaya koridor yang redup masuk membentuk bayangan panjang di lantai. Seseorang seperti berdiri di luar kamar. Kulihat bayangan itu, lalu tiba-tiba bayangan itu membungkuk seolah mengintip dari celah pintu. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Bayangan itu kemudian bergerak naik, perlahan seperti wajah yang muncul ke permukaan air. Dan kini aku bisa melihatnya. Wajah pucat, mata hitam, senyum tipis yang tidak manusiawi. Dia berkata lirih, "Kenapa kamu tidur di kamarku?" Aku mematung. Kemudian suara itu melanjutkan dengan nada yang lebih serak. Aku belum selesai dengan Mila. Aku spontan bangkit dan meraih gagang pintu, berniat keluar, tapi saat pintu kubuka, lorong kos yang kukirakan tadi berubah menjadi gelap total. Lampu padam semua, udara terasa membeku. Dan tepat sebelum aku maju 1 langkah keluar, ada seseorang berdiri di ujung lorong. Sosok itu tinggi, kurus, tak terlihat wajahnya. Lalu ia bergerak cepat sekali mendekat, bukan berlari, tapi meluncur seperti kabut hitam yang dilempar angin. Aku menutup pintu dengan keras, mengunci diri sambil gemetar. Di balik pintu terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Ketukan itu berubah menjadi gesekan panjang, seperti kuku yang menyeret kayu. Aku mundur ke tengah kamar, semua lampu tiba-tiba berkedip cepat. Dan saat lampu kembali stabil, aku melihatnya. Seseorang berdiri tepat di pojok kamar. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya membungkuk. Bahunya naik turun seperti sedang tertawa tanpa suara. Dan sosok itu perlahan mendongak. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Saat rambut panjang itu terangkat sedikit demi sedikit, satu hal langsung membuat dadaku sesak. Wajah itu mirip Mila. Tapi bukan Mila yang kukenal dari foto. Ini adalah Mila dengan kulit pucat abu-abu, lingkar mata gelap,
dan bibir yang seperti terjahit oleh bayangan. Ia mendongak sepenuhnya, memperlihatkan wajahnya yang kosong namun penuh luka tak terlihat. "Apa kamu mencariku?" Suaranya lirih, seperti berasal dari dua mulut yang berbicara bersamaan. Aku menggeleng cepat, tapi kaki terasa dipaku lantai. "Mila, apa yang terjadi padamu?" Aku berbisik tanpa sadar. Sosok itu tersenyum samar, senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Ia kemudian menunjuk ke arah lemari baju yang tertutup rapat. "Dia di situ," gumamnya. Aku menelan ludah. "Siapa?" Mata hitamnya melebar, merasa senang dengan kebingunganku. "Dia mengambilku." Suara ketukan kembali terdengar dari luar kamar. Tidak pelan, tidak sopan, tapi keras, seperti seseorang menendang pintu dari luar. Brak! 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 Sosok mirip Nila itu menoleh ke arah pintu. Wajahnya berubah tegang. Dia datang. Aku memundurkan langkah, bernapas cepat, mencoba mencari logika dalam situasi yang sama sekali tidak masuk akal. Brak! Pintu bergoyang keras. Pengunci pintu mulai retak. Aku mendekat ke arah jendela, mencoba membuka, tapi terkunci mati. Entah kenapa udara kamar menjadi lebih pekat, lembab, dan panas. Brak! Pintu hampir lepas dari engselnya. Sosok mirip Mila memeluk diri, tubuhnya gemetar. "Jangan buka, jangan biarkan dia masuk." "Apa yang terjadi? Siapa yang mau masuk?" Ia menatapku, matanya bergetar, seperti menahan ketakutan yang sangat dalam. "Kamar ini punya dua penghuni, aku dan dia. Tapi dia bukan manusia." Ia menunjuk ke lemari sekali lagi. "Dia tinggal di balik kayu tua itu." Aku spontan menatap lemari. Sejak hari pertama aku menginap, aku memang merasa lemari itu lebih dingin daripada dinding lain. Setiap malam, seperti ada suara gesekan halus dari dalamnya. Dan saat aku mendesah takut, lemari itu bergetar sendiri. Brak! Pintu kamar akhirnya jebol. Pecahannya berterbangan ke lantai. Aku menjerit tanpa suara. Sosok yang berdiri di balik pintu tidak memiliki wajah. Benar-benar polos dan halus seperti permukaan manekin. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya kurus memanjang, bahunya menonjol dan jari-jarinya panjang seperti ranting kering. Ia melangkah masuk. Tanpa suara, tanpa hentakan, hanya meluncur perlahan. Sosok mirip Mila mundur ke dinding. Ketakutan. "Dia yang mengambilku," bisiknya lirih. "Dia mengikatku di kamar ini. Aku tidak pernah pergi." Aku menutup mulut, nyeri, karena kini aku mengerti. Mila tidak hilang. Mila terperangkap. Jiwanya tidak pernah keluar dari kamar ini. Sosok tanpa wajah itu menoleh ke arahku. Gerakannya lambat, tapi terasa sangat mengancam. Aku berusaha mundur, tapi kaki tersandung kursi membuatku terjatuh. Makhluk itu mengelurkan tangannya, panjang, kusut, dan seperti terbuat dari daging licin yang tidak sempurna. Ketika jarinya hampir menyentuh pergelanganku, Mila berteriak keras, "Lari!" Aku bangkit dan spontan berlari keluar kamar.
Lorong terasa berubah bentuk. Lebih panjang, lebih gelap. Seakan kos itu menolak kepergianku. Di belakangku, suara langkah licin meluncur semakin cepat. Aku memaksa tubuhku terus berlari menaiki tangga, menuruni tangga, mencari jalan keluar sambil napas memburu. Sampai akhirnya aku melihat pintu gerbang kos. Aku mendobraknya sekuat tenaga, dan pintu terbuka. Aku keluar. Udara malam langsung menyergap wajahku. Aku tidak menoleh lagi. Di belakangku, tidak ada suara. Tidak ada langkah. Kos itu kembali sunyi seperti tidak ada apa-apa. Pagi-pagi harinya aku kembali bersama warga dan aparat. Kos itu diperiksa. Kamar Mila dibongkar. Dan di balik lemari, ditemukan sebuah ruang sempit. Ruangan gelap, hanya cukup untuk satu orang duduk meringkuk. Di dalamnya ada pakaian Mila. Catatan kecil penuh coretan, "Aku tidak sendiri." Rambut panjang yang menempel di dinding serta bau lembab yang menusuk hidung. Seolah ruangan itu telah digunakan bertahun-tahun. Warga heboh. Kos itu ditutup permanen. Tapi ada satu hal yang membuatku tetap merinding sampai sekarang. Ketika semua orang keluar dari kamar itu, aku menoleh sekali lagi ke dalam. Cerminnya membantulkan dua sosok. Aku dan Mila. Ia berdiri tepat di sebelahku, tersenyum samar dan lalu berbisik, "Terima kasih sudah melihatku." Dan bayangannya menghilang perlahan.